Setelah kita mempelajari materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, selanjutnya kita akan mempelajari materi membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Ringkasan memiliki fungsi yaitu untuk memahami sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan sang penulis. Untuk membuat ringkasan, terdapat beberapa langkah. Langkah-langkah membuat ringkasan yang pertama yaitu membaca teks atau cerita. Kalian harus membaca teks asli dengan seksama secara berulang-ulang untuk dapat memahami isi teks tersebut. Yang kedua, kalian harus mencatat gagasan pokok yang terdapat dalam setiap paragraf dalam cerita yang kalian baca. Yang ketiga, kalian juga harus merangkai setiap gagasan pokok yang kalian temukan, kemudian kalian susun menjadi kalimat yang baru. Keempat, menuliskan ringkasan dengan urut. Saat membuat ringkasan, urutan isi harus disesuaikan dengan naskah yang asli. Nah, setelah kalian mempelajari langkah-langkah untuk membuat ringkasan, selanjutnya kita akan mencoba membuat ringkasan dari cerita yang berjudul Sajian Berbeda dari Timur Indonesia, karangan Santi Hendrieti. Cerita ini diambil dari dalam buku tematik kurikulum 2013 kelas 4 tema 1 halaman 183. Link bukunya sudah tertera dalam kolom deskripsi ya. Sekarang kita akan membaca terlebih dahulu paragraf pertama, cerita sajian berbeda dari Timur Indonesia. Hari Minggu siang ini, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Secara rutin, Edo dan keluarga besar dari pihak ibunya berkumpul. Tempat berkumpul diatur bergantian. Hari ini giliran rumah Edo yang menjadi tempat kumpul saudara. Dalam paragraf pertama ini, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu hari Minggu siang ini, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Selanjutnya, untuk paragraf yang kedua, kita juga akan membacanya terlebih dahulu. Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan aneka masakan khas Maluku, daerah asalnya keluarganya. Ketika kumpul keluarga, selalu makanan Maluku yang dihidangkan. Memang sengaja, supaya tradisi makanan keluarga besar tetap terjaga. Dalam paragraf kedua ini, gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kedua, yaitu Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan aneka masakan khas Maluku, daerah asalnya, keluarganya. Cerita pada paragraf ketiga yaitu di meja makan tersedia beragam makanan. Edo menunjukkan deret makanan ke teman-temannya. Singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, nasi jaha, ikan cakalang, gohu, dan sambal colo-colo. Ternyata masyarakat Maluku jarang makan lauk dengan nasi. Sumber karbohidrat bagi mereka biasanya sagu, singkong, ubi, pisang rebus,
atau nasi jaha. Nasi jaha adalah ketan atau beras yang dimasak dengan santan, dibungkus daun kelapa, dan dimasak dalam bambu. Lauknya adalah ikan cakalang bakar dan sambal colo-colo. Sambal colo-colo terbuat dari potongan cabai, tomat, bawang merah, serta ditaburi garam, dan perasan jeruk nipis. Ada pula gohu, yaitu campuran sayur dengan parutan kelapa dan dibubuhi perasan lemon cuy. Mirip dengan sayur urap di Jawa. Nah, pada paragraf ketiga ini, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu di meja makan tersedia beragam makanan. Selanjutnya, paragraf terakhir yaitu paragraf 4. Wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku, pulau rempah di bagian timur Indonesia. Lagi-lagi, mereka merasakan bukti bahwa Indonesia memang kaya. Dalam paragraf ini, gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu, wah, hari itu Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku, pulau rempah di bagian timur Indonesia. Setelah kita selesai membaca seluruh cerita dan menemukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya, selanjutnya kita akan merangkai gagasan pokok tersebut menjadi suatu kalimat yang baru. Jangan lupa, rangkaian ringkasan cerita tersebut harus urut sesuai dengan naskah asli cerita. Sekarang kita akan merangkai gagasan pokok mulai dari gagasan pokok yang pertama, yaitu hari Minggu siang ini, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Kemudian gagasan pokok yang kedua, Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan makanan khas Maluku daerah asalnya. Gagasan pokok yang ketiga, di meja makan tersedia beragam makanan. Dan gagasan pokok yang terakhir, Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku. Setelah gagasan pokok ini kita rangkai, maka sudah menjadi ringkasan dari cerita sajian berbeda dari timur Indonesia. Nah, jadi ringkasan ceritanya sudah selesai. Mari kita baca bersama-sama ringkasan cerita yang sudah kita susun. Hari Minggu siang ini, Udin, Dayu, dan Siti diundang Edo untuk berkumpul di rumahnya. Edo memang sengaja mengundang teman-teman dekatnya itu. Ia ingin memperkenalkan makanan khas Maluku daerah asalnya. Di meja makan tersedia beragam makanan. Udin dan teman-teman terkesan dengan sajian berbeda dari Maluku. Ternyata membuat ringkasan sangatlah mudah ya. Kalian hanya perlu menerapkan 4M, yaitu membaca cerita, menemukan gagasan pokok, menuliskan gagasan pokok, dan merangkai gagasan pokok menjadi suatu cerita yang baru. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe tentunya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian semua sehat selalu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!